Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tutorial kita untuk entry transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dengan menggunakan modul banking. Transaksinya adalah bukti kas masuk dengan nomor PKM 04006 tanggal 22 April. Diterima dari PT Indofood sebesar 19.125.000 merupakan pendapatan dividen atas 1.500 lembar saham yang dimiliki dengan dividen per lembar sebesar 15.000 dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Dokumen ini dilengkapi dengan dokumen pendukung, bukti transfer ATM BCA, kemudian bukti pemotongan PPh pasal 23 sebesar 3.375.000. Baik, kita mulai dengan klik modul banking, kemudian receive money. Jumlah yang diterima kita masukkan pada kolom amount received sebesar 19.125.000. Kemudian memo diawali dengan nomor bukti transaksi, kemudian ditambah dengan keterangan pendapatan dividen dipotong PPh. Sisi debit adalah cash in bank. Karena kita dipotong PPh pasal 23, maka sisi debitnya kita masukkan ke dalam prepaid income tax. Prepaid income tax sebesar 3.375. Karena posisinya di debit, sama seperti cash in bank, maka kita awali dengan tanda minus. Min 3.375. Kemudian kreditnya adalah pendapatan dividen. Dividen revenue sebesar 22.500. Kita lihat jurnalnya dengan menekan Ctrl R. Klik code, cancel. Jangan lupa untuk diparap. Transaksi berikutnya adalah bukti kas keluar dibayar pada KAP Teguh dan rekan sebesar 7.840 untuk pembayaran biaya konsultasi senilai 8 juta dipotong PPh pasal 23. Dokumen ini dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain bukti transfer dan bukti pemotongan PPh pasal 23 sebesar 160.000. Masih di modul banking, kemudian spend money. PI adalah KAP Teguh dan rekan tertanggal 24 April 22 sebesar 7840. Kemudian pada memo diawali dengan nomor transaksi, tambahkan dengan pembayaran biaya konsultasi. Dipotong PPh pasal 23. Pada sisi kredit adalah cash in bank, kemudian income tax artikel pasal 23 sebesar 160.000. Karena posisi kredit maka diawali dengan tanda minus. Berikutnya adalah
konsultasi expense sebesar 8 juta. Kita lihat jurnalnya. Konsultasi expense 8 juta pada cash in bank 7.840 dan income tax payable artikel 23 160.000. Oke, record. Cancel. Jangan lupa untuk paraf atau tanda tangan. Berikutnya adalah bukti kas masuk dengan nomor BKM 04007 tertanggal 26 April 2022 dari Grand Gordin diterima uang sebesar 106.812.000 dari hasil menjual saham 500 lembar saham PT Indofood dengan kurs 108% dan biaya penjualan 1%. Kemudian dikenakan pajak sebesar 0,1% atas nilai transaksi bersifat final. Dokumen ini dilengkapi dengan dokumen pendukung, bukti transfer. Sebagai informasi awal bahwa jumlah saham sebesar 500 lembar dengan harga per lembar 200.000, kemudian kurs 104. Kita akan menghitung nilai penjualan bersih dengan cara kita kalikan harga kurs 500 lembar dengan 200.000 per lembar kalikan dengan kursnya 108. Maka akan ketemu 108 juta. Biaya penjualan 1%, 1.080.000. Berarti hasil penjualan bersih saham adalah 106.920.000. Sementara harga perolehan saham sebesar 500 lembar dikali 200.000 dikali 104%. Sama dengan 104 juta. Jadi laba rugi penjualan saham adalah 106.920 dikurang 104 juta, 2.920.000. PPh pasal 23, tarif 0,1% sama dengan 2.920. Secara manual, kita bisa menjurnal cash in bank di debit 106.812.000, income tax payable artikel 23 2.920 pada marketable security sebesar 106.814.920.000. Baik, kita jurnal pada banking receive money. Amount receive sejumlah 106.812 tertanggal 26 pada memo kita awali dengan nomor transaksi kemudian kita tambahkan dengan menjual 5 lembar saham dipotong PPh 0,1%. Pada debit cash in bank berikutnya
Pada kredit kita masukkan income tax artikel pasal 23 sebesar, karena sama-sama debit maka diawali tanda minus sebesar 2.920. Kemudian pada marketable securities atau surat berharga senilai 106.814.920. Kita lihat jurnal yang dihasilkan. Cash in bank 106.812.000. Income tax payable artikel 23 2.920 pada marketable securities 106.814.920. Oke. Record. Cancel. Ya, kita parap. Dokumen berikutnya adalah bukti kas keluar tertanggal 28 April 2022 dengan nomor BKK 04014 dibayar pada bagian personalia sebesar 51.010.000 untuk gaji karyawan bulan April sebesar 51.800.000 dipotong PPh pasal 21 sebesar 790.000 secara tunai. Dokumen ini dilengkapi dengan daftar gaji, hanya daftar gaji ya. Kita masuk ke spend money. PI-nya adalah bagian personalia tertanggal 28 April jumlah 51.010.000. Pada memo kita tambahkan nomor bukti transaksi dan gaji karyawan bulan April dipotong PPh pasal 21. Karena ini secara tunai, maka akunnya kita ganti ke cash on hand. Cash on hand berada di posisi kredit. Kemudian kita tambahkan income tax payable artikel 21 pada sisi kredit sebesar 790.000. Karena di posisi kredit maka diawali minus. Minus 790. Sisi debitnya adalah beban gaji. Wage and salaries expense. Sebesar 51.800. Kita lihat Ctrl R. Oke. Record. Cancel. Jangan lupa untuk ditandatangani. Demikian tutorial untuk kali ini. Silahkan dicoba. Silahkan dilatih. Tetap semangat. Pasti bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.